Yang saya hormati, Pemerintah dan DPR memberi sinyal rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP bakal disahkan pada Juli 2022 mendatang. Akan tetapi sampai saat ini draft pembahasan terakhir antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bersama DPR dalam rapat pada 20 Mei 2022 tak kunjung dibuka. Akibat tertutupnya pemerintah dan DPR, satu-satunya draft yang dapat diakses publik adalah draft RKUHP versi tahun 2019 yang menimbulkan gelombang unjuk rasa serta tambahan matriks yang disampaikan pemerintah kepada parlemen. Mahasiswa yang tergabung dari sejumlah kampus melakukan aksi unjuk rasa menolak draft rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP. Mereka menyoroti pasal-pasal problematik dalam RKUHP. Jadi kita mengambil momentum hari ulang tahun Jokowi dan memberikan hadiah somasi RKUHP yang bermasalah, dan kami telah memberikan pernyataan somasinya dalam bentuk tulisan, dan ada 3 tuntutan yang kami berikan. Yang pasti poros pergerakan yang kami mulai saat ini, mungkin juga di wilayah-wilayah yang sedang bergerak, kita ingin memperingatkan kepada Pak Jokowi, tentunya juga di hari ulang tahunnya ini kita sama-sama meriahkan, juga mengingatkan bagi Pak Jokowi serta pemerintahannya untuk coba bertransparansi kepada kita. Bukalah draft tersebut, kita diskusi bareng-bareng terhadap draft tersebut untuk kesejahteraan rakyat, seperti itu. Anggota Komisi 3 DPR, Arsul Sani mengatakan draft rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sedang dirampungkan. Menurutnya saat ini pemerintah masih mempelajari draft tersebut. Arsul menyampaikan bahwa saat ini pemerintah belum menyelesaikan peninjauan RKUHP. Setelah rampung, maka DPR dan pemerintah siap untuk menyampaikan draft tersebut kepada publik. Arsul menambahkan, setelah pemerintah menyerahkan draft ke DPR, pihaknya tidak akan membahas lagi mulai dari nol. Sebelum diperbarui, Arsul memastikan DPR akan terbuka kepada semua pihak untuk menampung kritik dan juga saran. Ini nanti akan masuk di dalam Pemirsa, pemerintah dan DPR dalam waktu dekat ini berencana mengesahkan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP. Nah, rencana ini banyak ditentang oleh masyarakat sipil karena prosesnya dianggap tidak transparan dan hingga kini belum diketahui draft terbaru RKUHP yang bakal disahkan tersebut. Langsung saja kita membahasnya bersama anggota Komisi 3 DPR, ada Pak Arsul Sani. Dan juga telah bergabung bersama kami di studio Kepala Divisi Hukum Kontras, ada Mas Andi Muhammad Rezaldi. Selamat siang, apa kabar Mas Andi? Selamat siang, baik-baik. Baik, saya ingin sapa Pak Arsul. Pak Arsul, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Suliati. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Arsul, ini saya mau konfirmasi dulu, apakah betul rencananya RKUHP ini akan disahkan pada awal Juli nanti? Begini, apakah akan disahkan di awal Juli atau tidak, itu kan akan sangat tergantung apakah nanti pemerintah akan mengajukan kembali di masa sidang ini RKUHP tersebut. Ya. Jadi kalau di masyarakat itu kemudian berkembang, katakanlah Juli ini akan disahkan, itu kan memang sempat menjadi pembicaraan kami, tetapi itu dengan asumsi pemerintah ya tentunya paling tidak sejak bulan Juni, awal Juni, ini kan sudah pertengahan Juni lebih, begitu ya, itu sudah menyampaikan kembali kepada DPR. Nah, kalau sampai hari ini pemerintah belum mengajukan kembali, rasanya tidak mungkin kemudian RKUHP itu kemudian disahkan di awal Juli. Wong diajukannya aja kita nggak tahu kapan, gitu ya. Yang jelas memang ada semangat di pemerintah dan DPR, ya. Ini kan rancangan undang-undang inisiatif pemerintah yang pada periode lalu itu sudah sebetulnya disahkan dalam pembahasan tingkat pertama. Kemudian ada protes, ada sudut-sudut pandang lain.
kemudian Presiden pada saat itu minta agar ditunda dulu pengesahannya, kita sepakat, dan kemudian kita sepakati juga untuk dilakukannya sosialisasi. Pemerintah dengan dibantu oleh DPR itu melakukan sosialisasi di 12 kota, ya. Tetapi pertanyaan lagi, saya boleh langsung nggak? Draftnya mana yang sekarang? Nah, draftnya itu atas dasar tadi masukan-masukan, input-input yang disampaikan, ya, dari sosialisasi itu pemerintah kemudian melakukan akomodasi. Sekarang sedang dikerjakan, belum diselesaikan. Jadi kalau dibilang draftnya tertutup, tidak transparan, itu namanya statement prematur. Itu loh, kecuali nanti sudah resmi diajukan ke DPR atau sudah diberitahukan ini kita sudah siap ajukan kepada DPR, tidak dibuka. Nah, itu lain soal. Tapi kalau ini pemerintahnya sendiri belum menyampaikan kepada DPR kapan mau diajukan, jawabannya sama. Kalau kami tanya, Pak, kami sedang yang pertama lakukan perbaikan berdasarkan input yang ada. Yang kedua, kami juga minta para ahli hukum pidana untuk melakukan proofreading, ya, atas apa yang telah kita sepakati dan yang sudah kita perbaiki itu. Itu seperti itu, Julia. Ya. Oke, baik. Saya ingin ke Mas Andi dulu. Apakah Anda juga mencium ada aroma ketidaktransparansi nih soal pembahasan RKUHP ini, Mas Andi? Iya, sebelumnya mungkin saya akan memberikan pendapat berkaitan apa yang disampaikan oleh Bang Arsul gitu. Sebetulnya berkaitan dengan adanya keinginan untuk mensahkan RKUHP di bulan Juli, sebetulnya informasi itu berasal dari para anggota DPR begitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, memang berkaitan dengan draft rancangan Kitab Undang Hukum Pidana, kita melihat banyak sekali persoalan. Pertama secara prosedur, dan yang kedua adalah secara substansi. Pertama berkaitan dengan prosedur, kami melihat ada ketertutupan informasi. Karena sebelumnya kami sudah mengajukan permohonan informasi berkaitan draft RKUHP yang baru, tetapi kita baru diberikan RKUHP di versi 2019. Lalu yang kedua soal partisipasi. Nah, partisipasi selama ini berkaitan dengan RKUHP ini itu seringkali hanya berjalan satu arah begitu. Jadi hanya sosialisasi semata begitu. Padahal dalam konteks partisipasi itu harus memberikan pertimbangan secara baik begitu apa yang disampaikan oleh masyarakat sipil. Pak Arsul, ini adanya komunikasi satu arah saja. Bagaimana Anda menanggapinya, Pak Arsul? Saya tidak tahu apa yang dimaksud satu arah oleh kontras, ya. Tapi kalau Anda tanya ke saya komunikasi itu dengan teman-teman Aliansi Nasional Reformasi KUHP, dengan teman-teman ICJR, saling terbuka, mereka juga memberikan masukan dan masukannya itulah yang kita tuangkan. Ya, tetapi sekali lagi karena belum kita tuntaskan semuanya, maka hasilnya belum bisa dibuka ke publik. Jadi jangan juga ya kemudian mengatakan tidak. Kontras kan nggak pernah minta sama saya. Coba kalau datang ketemu saya, pasti saya terangkan kok. Pak Arsul, tadi Mas Andi bilang yang bisa diakses sama aliansi yang lain. Baik, Pak Arsul, tadi Mas Andi bilang yang bisa diakses itu yang 2019. Kenapa yang pembahasan draft sekarang itu belum dibuka sih, Pak Arsul? Apakah memang betul-betul secara prosedur harus menunggu permintaan resmi dari pemerintah? Mbak Yuliati, ya, Pak. Ya, kan ini ada draft 2019 yang sudah kita sahkan. Kemudian ada proses sosialisasi. Kami dapat banyak masukan, ya. Kemudian karena ini RUU inisiatif pemerintah itu sedang mengakomodasikan. Tapi kalau ditanya sejauh mana terakomodasi, saya juga belum bisa jawab. Jadi bukan hanya kontras atau teman yang lain. Saya anggota Komisi 3, anggota Panja RKUHP, tim perumus RKUHP dari DPR juga belum dapat draft yang terbaru. Jelas kan? Saya saja belum dapat, gitu loh. Jadi Pak Arsul, untuk poin-poin yang disosialisasikan dengan berbagai pihak ini kepada masyarakat, itu apa saja sih Pak Arsul? Kan pada periode yang lalu ada 14 hal yang dipersoalkan, ya, 14 hal yang dianggap krusial. Sebagian dari yang dipersoalkan itu kemudian
tentu kita akomodasi. Saya satu contoh misalnya, ya. Satu contoh, teman-teman kita yang berprofesi sebagai tukang gigi berkeberatan dengan pasal yang bisa mengkriminalisasi profesi tukang gigi. Ya. Maka ini kita akomodasi. Kemudian dalam rapat terakhir dengan Komisi 3 pemerintah menyampaikan pasal ini kami usulkan kepada DPR untuk dicabut. Ada pasal tentang advokat curang. Ini diprotes juga oleh berbagai kalangan advokat dan pekerja bantuan hukum. Ya. Nah, karena ada protes itu pemerintah juga kemudian menyampaikan gimana kalau pasal ini dicabut? Tentu kami belum putuskan, belum diajukan, gitu ya. Tetapi tidak bisa juga semua hal yang katakanlah ya disuarakan di publik itu kemudian akan dipenuhi. Kenapa? Karena ya kalau kita bicara aspirasi masyarakat itu tidak pernah satu. Ya. Kalau kita bicara, saya kasih contoh ya pasal tentang penyerangan harkat dan martabat presiden. Itu antara ahli hukum tata negara dengan ahli hukum pidana saja beda. Sama-sama masyarakat sipil itu. Ya. Itu loh. Tugas DPR kemudian untuk menentukan pilihan politik hukumnya. Mau ngikut pendapatnya ahli hukum tata negara atau mau ikut ahli hukum pidana. Baik. Ya, itu contoh. Itu. Baik. Mas Andi, tadi kita sempat menyentuh sedikit soal substansi, tapi sebenarnya apa yang Kontras harapkan dari sisi prosedur tadi? Apakah memang harus lebih transparan atau apa yang sebenarnya bisa dilakukan? Ya, sebetulnya harapan dari kami itu membuka akses seluas-luasnya kepada publik berkaitan draft RKUHP terbaru. Saya pikir proses digitalisasi pernah dilakukan oleh pemerintah. Kenapa kemudian proses digitalisasi itu tidak dilakukan berkaitan dengan RKUHP ini, sehingga publik itu bisa mengakses informasi berkaitan dengan draft RKUHP yang terbaru. Bahkan juga publik juga bisa memberikan masukan berkaitan dengan sejumlah pasal yang dianggap kontroversial ataupun bermasalah. Ya, itu tadi sudah dijawab sama Pak Arsul ya. Sebenarnya mereka juga mengundang banyak ahli hukum sebenarnya untuk bisa menimbang. Nah, masalah substansi tadi apa saja yang menjadi catatan dari Kontras, Mas Andi? Ya, kalau catatan dari Kontras sebetulnya ada sejumlah isu, khususnya berkaitan dengan isu kebebasan sipil atau kebebasan berekspresi dan berpendapat. Yaitu pertama berkaitan dengan pasal penghinaan presiden atau pasal penghinaan berkaitan dengan pemerintahan yang sah ataupun pada kekuasaan umum. Itu yang pertama. Yang kedua itu juga berkaitan dengan pasal terkait aksi demonstrasi tanpa melakukan pemberitahuan terlebih dahulu. Nah, sebetulnya ke beberapa pasal ini dapat mengancam kebebasan berekspresi atau berpendapat seseorang, begitu, sehingga dapat berpotensi memidanakan secara paksa warga-warga yang kritis terhadap kebijakan pemerintah. Karena pengaturan dari pasal di dalam RKUHP itu sendiri itu cenderung karet begitu, sehingga dapat ditafsirkan secara lain oleh aparat penegak hukum di tingkat hingga paling bawah. Nah ini ada aroma anti kritik dari pemerintah ini ya kan di dalam RKUHP ini. Saya ingin ke Pak Arsul. Nah, tanggapan Anda bagaimana masyarakat menilai memang ada aroma anti kritik pemerintah di RKUHP ini, Pak Arsul? Ya, tentu kita hargai sudut pandang itu. Dalam negara demokrasi kan boleh dan harus diperbolehkan untuk mengkritisi. Ya. Nah, kita harus lihat pasal-pasal itu. Pertama, apakah pasal yang baru sama sekali atau itu sebetulnya mengambil dari undang-undang yang lama. Tadi disebut soal pasal unjuk rasa tanpa izin. Itu coba di undang-undang tentang unjuk rasa sudah diatur belum? Jangan-jangan ada di situ dan kemudian hanya kemudian diambil oleh KUHP karena memang salah satu tujuan KUHP itu melakukan kodifikasi meskipun bukan kodifikasi tertutup. Jadi jangan kemudian yang itu sesungguhnya ada dalam ketentuan pidana sebuah undang-undang sektoral, kemudian ketika diambil di dalam KUHP diributkan pasal itu. Lah kenapa nggak diributkan ketika misalnya undang-undang itu dibuat atau setelah undang-undang itu berlangsung, kenapa nggak uji ke Mahkamah Konstitusi? Jadi itu yang harus kita periksa satu-satu.
Ya. Kecuali pasal itu pasal baru sama sekali di KUHP. Sebab banyak orang yang kemudian ribut. Orang ribut misalnya soal pasal perzinahan. Loh, itu ada kok di KUHP sekarang, Overspel 284. Tapi orang ribut kemudian mengatakan ini negara masuk ke dalam ruang privasi warga negaranya terlalu dalam. Pemerintah Belanda saja sudah mengatur itu kok. Penjajah Belanda gitu. Itu satu contoh ya. Pasal misalnya soal aborsi, nah itu semua sudah ada di Undang-Undang Kesehatan. Cuma kan bagi para katakanlah pendukung aborsi, kebebasan beraborsi, itu kan tidak bisa terima dan kemudian ribut seolah-olah RKUHP itu kemudian menciptakan pasal baru soal aborsi. Padahal kita mengambil dari yang sudah ada. Ya. Itu loh. Iya, Pak Arsul, sebenarnya untuk beberapa poin yang dibahas ini ada yang sangat disoroti oleh mahasiswa ya, yang sangat khawatir kemudian awal Juli tiba-tiba disahkan RKUHP ini tanpa ada sosialisasi. Kalau memang sampai saat ini masih ada kontroversi di tengah masyarakat, artinya sosialisasi yang dilakukan DPR juga sebenarnya belum maksimal begitu. Tapi untuk poin-poin tersebut, misalnya penghinaan presiden dan juga masalah demonstrasi, apakah memang sudah dibahas hingga saat ini meskipun belum ada pengajuan resmi dari pemerintah? Mbak Juliati, sosialisasi itu terus berlangsung. Iya. Saya minggu depan saja kalau nggak salah saya menerima undangan, satu dari Dekrimnya Undip dan kemudian satu lagi dari universitas mana yang untuk bicara tentang RKUHP. Nah tentu kalau di webinar, diskusi publik, saya kan pasti dapat masukan. Dan masukan itu sebagai wakil rakyat harus saya dengarkan. Persoalannya kadang-kadang kan kami ini harus ramu masukan itu. Karena apa? Karena kalau kita bicara aspirasi, seperti yang saya sampaikan, itu tidak pernah tunggal. Seringkali aspirasi itu lebih dari satu dan harus kami tengahi. Yang kedua, kadang-kadang persoalannya, kalau aspirasi sudut pandangnya itu tidak diterima utuh, maka dianggap pembentuk undang-undang ini tidak mendengarkan aspirasi mereka. Yang berikutnya lagi, kalau tidak diundang dalam forum resmi, misalnya RDPU ataupun diskusi publik di DPR, kemudian dianggap belum dengarkan aspirasinya. Padahal saya selalu sampaikan, termasuk sama teman-teman masyarakat sipil, at any time teman-teman ini bisa datang kepada fraksi-fraksi, kepada orang perorangan. Di Komisi 3 ada saya, ada Mas Taufik Basari yang mantan Direktur LBH, ada Pak Beni Harman, ada Pak Desmond, ada Pak Trimedia. Itu semua adalah saya kira mantan-mantan aktivis masyarakat sipil, termasuk saya sendiri yang mantan LBH. Itu yang ingin kita pastikan dan ingin di-clearkan di masyarakat ya Pak Arsul, bahwa memang rencana dari pengesahan RKUHP ini kemudian tidak mendadak ya, karena tadi Mas Andi juga bilang bahwa ini juga datangnya dari DPR juga gitu. Kita tidak mau kemudian tidak ada proses yang kita lihat secara transparan, tiba-tiba bulan Juli kita dikejutkan begitu. Meskipun ya memang hingga saat ini kami betul-betul melihat, masyarakat juga melihat bagaimana perbedaan mungkin dengan KUHP yang dulu dengan KUHP sekarang, kita masih butuh sosialisasi dari pemerintah dan juga DPR. Pak Arsul, terima kasih untuk waktunya, karena Pak Arsul akan rapat kembali ya Pak Arsul ya. Terima kasih. Betul. Mohon maaf ya. Baik, terima kasih Pak Arsul. Dan pemirsa, Landstalk masih akan kembali. Kita masih akan ngobrol dengan Mas Andi di sini. Usai jeda, tetaplah di Landstalk.